Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Zahra Latifah, dan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai paper yang sudah saya kerjakan, mengenai optimisasi aplikasi info BMKG dalam memberi peringatan gempa bumi, kepada masyarakat secara real time di Indonesia. Lalu, latar belakang dari paper ini adalah, Indonesia merupakan salah satu negara yang sering terjadi bencana gempa bumi. Gempa bumi dengan kekuatan lebih dari, 5 skala Richter sering terjadi setiap tahunnya di Indonesia, dan jika kekuatan melebihi dari 6 skala Richter, dapat menyebabkan kerusakan yang parah di wilayah yang terkena bencana tersebut. Karena alasan ini, penting bagi masyarakat Indonesia memiliki aksi preventif, dalam menghadapi gempa. Hal yang paling mudah dapat dilakukan adalah, dengan penyebaran informasi soal peringatan gempa bumi. Salah satunya adalah dengan aplikasi Info BMKG yang disediakan oleh Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika sendiri. Lalu tujuan dari, paper ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan masyarakat dalam penggunaan aplikasi Info BMKG sebagai sumber informasi bencana alam gempa bumi. Lalu yang kedua adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan user dalam pemakaian aplikasi Info BMKG, lalu yang ketiga adalah untuk menjadikan aplikasi Info BMKG sebagai sumber informasi terutama dalam peringatan bencana alam gempa bumi. Lalu, manfaat dari paper ini adalah, menemukan metode yang tepat bagi aplikasi Info BMKG, dalam menjadi sumber informasi bencana alam gempa bumi. Lalu yang kedua, mengetahui kebutuhan masyarakat pada aplikasi Info BMKG, sebagai sumber, informasi bencana alam gempa bumi. Lalu yang ketiga, adalah mengetahui apa yang dapat diperbaiki dari aplikasi Info BMKG, untuk memenuhi kebutuhan penggunanya. Lalu gagasan yang penulis dapatkan adalah aplikasi Info BMKG bisa dimanfaatkan sebagai sumber informasi peringatan gempa bumi, juga potensi gempa bumi, di mana masyarakat bisa memanfaatkannya sebagai tanda bahaya untuk mengurangi kasualitas akibat adanya gempa bumi. Fitur atau patch gempa bumi yang sudah ada bisa menjadi lebih bermanfaat apabila ditambahkan informasi mengenai adanya potensi gempa bumi, di mana datanya bisa disajikan secara real time dari BMKG sendiri, sehingga data tersebut bisa dijadikan push notification ketika adanya gempa bumi agar masyarakat sadar, dan bisa menjadi lebih berhati-hati ketika mereka ada di wilayah potensi gempa bumi. Lalu solusi yang, ditawarkan atau dijalankan sebelumnya adalah, Info BMKG memanfaatkan sosial media Twitter sebagai sarana sumber informasi peringatan dini bencana alam. Seperti pada gambar ini ada, peringatan bencana alam tsunami, di mana, kekurangan solusi ini adalah tidak semua orang, dapat terpapar oleh tweet peringatan, gempa tersebut atau bencana tersebut karena beberapa alasan seperti, tidak menggunakan Twitter, bukan pengguna aktif Twitter, pengguna aktif Twitter yang tidak mengikuti akun resmi BMKG, pengguna aktif Twitter yang tidak mengikuti akun resmi BMKG namun sedang tidak aktif saat bencana berlangsung, atau pengguna aktif Twitter yang tidak masuk dalam reach tweet tersebut saat bencana berlangsung. Lalu ini adalah tim proyek, yang dibutuhkan dalam, mewujudkan gagasan ini, yang akan dipimpin oleh project manager, lalu akan, membawahi, sistem analis, sistem developer, UI UX designer, dan tester. Lalu di bawah ini ada tabel anggaran, mengenai budget SDM yang akan, diperlukan. Di sini ada project manager, dengan jumlah 1 orang, jumlah yang dibayarkan adalah 15 juta per bulannya dengan durasi selama 12 bulan. Lalu ada sistem analis, yang dibutuhkan juga 1 orang dengan gaji, 8 juta, per bulan, dengan durasi 12 bulan. Lalu ada sistem developer, dengan jumlah orangnya 2 orang dengan, bayaran 8 juta per bulan, dengan durasi 12 bulan juga. Lalu ada UI UX designer, berjumlah 3 orang, yang akan, dibayarkan sebesar 8 juta per bulan, dengan durasi 12 bulan juga. Lalu yang terakhir ada tester, dengan jumlah 1 orang dengan, gaji, 7 juta per bulan, yang akan dibayar selama 12 bulan, dengan total anggarannya adalah 840 juta rupiah.
Lalu next-nya di sini ada langkah-langkah strategis. Jadi, apa aja sih langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam mewujudkan, gagasan ini? Yang pertama adalah analisis hal-hal yang diperlukan sebelum melakukan pengembangan gagasan. Lalu yang kedua menyiapkan sumber daya, sarana, dan prasarana yang akan dibutuhkan dalam pengembangan gagasan. Lalu yang ketiga melakukan riset terhadap kebutuhan user dalam aplikasi info BMKG, terutama pada kebutuhan notifikasi darurat bencana alam gempa bumi. Lalu yang ketiga melakukan pengembangan gagasan sesuai hasil analisis. Lalu yang kelima adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap keunggulan aplikasi info BMKG dengan gagasan baru. Lalu yang selanjutnya adalah melanjutkan pengawasan terhadap sistem setelah implementasi untuk menjaga performa aplikasi tetap berjalan secara baik. Lalu yang terakhir adalah memahami lebih dalam perilaku user dalam menggunakan aplikasi info BMKG dalam kiat meningkatkan sistem aplikasi ke depannya. Lalu di sini ada timeline pengembangan. Timeline pengembangan ini dibuat dengan metode SDLC waterfall, di mana dimulai dengan requirement gathering yang akan berjalan selama 3 minggu, lalu dilanjutkan dengan proses analisis, lalu setelah analisis selesai selama 2 minggu, akan dilanjutkan dengan fase desain, di mana di fase desain ini di minggu terakhirnya akan paralel dilakukan uh, uh, bukan akan setelah 2 minggu akan langsung dilaksanakan proses development. Lalu setelah development yang akan berjalan selama 4 minggu akan langsung berjalan proses testing. Lalu yang terakhir adalah di minggu setelah 2 minggu testing akan dilakukan implementasi. Lalu akan berjalan maintenance seluruhnya. Lalu kesimpulan dari paper ini adalah gempa bumi merupakan salah satu ancaman yang serius yang terjadi di Indonesia. Gempa bumi dengan kekuatan lebih dari 5 skala Richter sering terjadi setiap tahunnya, dan jika melebihi 6 skala Richter dapat menyebabkan kerusakan yang parah di wilayah yang terkena bencana tersebut. Dan setiap tahunnya di Indonesia memiliki satu kali gempa dengan kekuatan lebih dari 6 skala Richter. Maka dari itu tindakan preventif yang bisa dilakukan sangat diperlukan guna mengurangi kasualitas akibat gempa bumi. Maka dari itu muncul gagasan agar aplikasi info BMKG bisa dimanfaatkan sebagai sumber informasi peringatan gempa bumi, juga potensi gempa di mana masyarakat bisa memanfaatkannya sebagai tanda bahaya untuk mengurangi kasualitas akibat adanya gempa bumi. Lalu gagasan ini sendiri merupakan perkembangan dari fitur atau patch gempa bumi yang sudah ada, namun ditambahkan informasi mengenai ada potensi gempa bumi di mana datanya bisa disajikan secara real time dari BMKG sendiri, sehingga data tersebut bisa dijadikan push notification ketika ada gempa bumi, agar masyarakat sadar dan bisa menjadi lebih berhati-hati ketika mereka ada di wilayah potensi gempa bumi. Lalu saran yang dapat penulis berikan adalah yang pertama, melakukan riset yang mendalam agar gagasan dapat terwujud sesuai kebutuhan masyarakat. Lalu yang kedua adalah dengan melakukan pertimbangan yang mendalam dalam memasukkan proses verifikasi peringatan bencana oleh BMKG agar nantinya gagasan dapat berjalan sesuai fungsinya. Lalu yang ketiga adalah perkembangan fitur diharapkan bisa didukung oleh semua operating system. Lalu yang keempat adalah membuat strategi sosialisasi secara menyeluruh kepada semua lapisan masyarakat agar pemanfaatan aplikasi info BMKG beserta gagasan terbarunya dan tujuan dibangunnya gagasan dapat terwujud. Lalu yang terakhir adalah memastikan data user dapat tersimpan dengan aman, terutama hal ini menyangkut lokasi real time dari user. Lalu tantangan yang mungkin dihadapi adalah yang pertama, untuk kurangnya rasa urgensi dari masyarakat, terhadap gagasan ini, sehingga kurangnya pemanfaatan aplikasi. Mitigasi yang bisa dilakukan adalah melakukan sosialisasi terhadap pentingnya tanggap bencana alam gempa bumi, terutama di Indonesia merupakan salah satu wilayah yang sering terjadi gempa bumi. Lalu tantangan yang berikutnya adalah kurangnya dukungan dari direksi BMKG mengenai penambahan gagasan ini. Mitigasi yang bisa dilakukan adalah meyakinkan direksi dengan adanya ide bahwa gagasan ini membawa inovasi dalam penanggulangan bencana alam di Indonesia.
Lalu yang ketiga dan terakhir, tantangannya adalah gagasan memerlukan sistem yang terintegrasi dari semua fasilitas BMKG agar data potensi bencana alam gempa bumi bisa dilakukan secara real time. Mitigasi yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan pengecekan sistem terintegrasi yang dimiliki oleh BMKG dan melakukan penilaian apakah sistem tersebut dapat mendukung pembangunan gagasan. Sekian dari saya, terima kasih.